selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap hidup menjelang kedatangan hari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saat ini kita sedang berada di zaman akhir. Sebab segala yang difirmankan di dalam Alkitab satu persatu mulai digenapi. Itu artinya kedatangan Anak Manusia akan segera tiba. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal penting mengenai sikap hidup menjelang kedatangan hari Tuhan. Yang pertama, waspada. Kata waspada artinya berhati-hati, berjaga-jaga atau bersikap siaga. Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan kepada murid-muridnya. Yesus mengingatkan para muridnya untuk berjaga-jaga setiap waktu karena kedatangan hari Tuhan tidak bisa ditentukan. Seperti seorang pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Ketika kedatangan Anak Manusia itu tiba, maka celakalah setiap orang yang hidup dalam dosa. Sebaliknya, mereka yang didapati berjaga-jaga akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sendiri, sebab Tuhan sendiri akan melayani mereka. Yang kedua, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yesus mengingatkan para muridnya untuk hidup setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Melalui perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat, Yesus menjelaskan bahwa mereka yang setia dan bertanggung jawab akan diberikan penghargaan dan mendapatkan penghormatan dengan mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar, yakni dia akan diangkat menjadi pengawas dari segala milik tuannya. Sebaliknya, hamba yang jahat itu yang telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya akan dibunuh dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang tidak setia. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan orang-orang yang tidak percaya. Setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan adalah sebuah penghormatan. Namun semakin besar tanggung jawab yang diberikan, maka akan semakin besar resiko yang akan ditanggung. Oleh sebab itu, harus semakin mawas diri dan lebih setia dengan tanggung jawab yang diberikan Allah. Sebab Allah akan menuntut pertanggungjawabannya. Ayat 47-48. Yang ketiga adalah Allah akan memurnikan umat-Nya. Ketika kedatangan hari Tuhan itu tiba, maka Allah akan memurnikan seluruh umat-Nya dengan api. Ayat yang ke-49. Yohanes 3 ayat 16-17 menjelaskan bahwa Anak Manusia akan datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Api tersebut berfungsi untuk memurnikan umat-Nya. Yesus sendiri telah terlebih dahulu menerima baptisan api tersebut. Bukan karena dia berdosa, tetapi untuk menyelamatkan umat-Nya sebagai agen penyelamatan dari Allah Bapa. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga untuk menyatakan penghukuman bagi setiap orang yang menolaknya. Yesus menguraikan pemisahan tersebut dengan ilustrasi perpecahan di antara keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa jika di dalam sebuah keluarga ada satu anggota yang bertobat, maka akan ada pertentangan atau penolakan dari keluarga lainnya yang tidak mau percaya kepada Yesus. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri dan harus segera memberikan keputusan apakah mau bertobat atau tidak.
Karena jika kedatangan hari Tuhan itu tiba, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Anak Manusia itu pasti akan terjadi. Namun seorang pun tidak ada yang mengetahui kapan waktunya itu akan terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita hidup berjaga-jaga menjelang datangnya hari Tuhan tersebut. Lakukanlah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita dengan setia dan bertanggung jawab. Karena setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban masing-masing kepada Allah. Dan jika saat ini masih ada yang belum bertobat, maka bertobatlah sebelum terlambat. Karena jika telah tiba waktunya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jangan keraskan hati, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.